Hai, jumpa lagi di channel saya YRS Official. Kali ini kita akan membahas soal-soal ujian semester ganjil kelas 7 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Dalam silsilah keluarga, terdapat beberapa unsur sejarah sehingga kita mengetahui kehidupan manusia di masa lampau. Unsur tersebut termasuk dalam A. Unsur manusia, B. Unsur waktu, C. Unsur ruang, D. Unsur sejarah. Jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 2. Indonesia berada di antara dua samudera, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga terletak di antara benua Asia dan Australia. Pernyataan letak ini disebut dengan A. Geologis, B. Astronomis, C. Geografis, D. Statis. Jawaban yang tepat adalah C. Soal yang ketiga, keadaan rata-rata udara di suatu tempat atau wilayah yang terbatas dalam waktu dan relatif singkat disebut A. Iklim, B. Cuaca, C. Musim, D. Suhu. Jawaban yang tepat adalah B. Soal keempat, unsur iklim yang sangat membantu pertanian dalam fotosintesis tumbuhan adalah A. Suhu, B. Penyinaran matahari, C. Angin, D. Kelembaban. Jawaban yang tepat adalah B. Secara geologis, negara Indonesia dilalui oleh dua jalur pegunungan, yaitu A. Pegunungan Himalaya dan Pegunungan Sirkum, B. Pegunungan Jayawijaya dan Pegunungan Himalaya, C. Pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania, D. Pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Jayawijaya. Jawaban yang tepat adalah C. Pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Soal ke-6, salah satu komponen peta berupa identitas untuk mengetahui daerah dalam peta disebut A. Judul peta, B. Skala peta, C. Simbol peta, D. Legenda. Jawaban yang tepat adalah A. Judul peta. Soal ke-7, perhatikan benda-benda berikut ini. 1. Silsilah keluarga, 2. Biografi, 3. Monumen, 4. Oral history, 5. Fotografis, 6. Mitos. Dari benda-benda di atas, yang termasuk sumber sejarah lisan adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 4, C. 3 dan 5, D. 4 dan 6. Jawaban yang tepat adalah D. Soal ke-8, proses interaksi manusia yang dilakukan secara terus-menerus sehingga manusia dapat mempelajari nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat dinamakan A. Adaptasi, B. Sosialisasi, C. Negosiasi, D. Meditasi. Jawaban yang tepat adalah B. Sosialisasi. Soal ke-9, manusia tidak bisa dipisahkan dari sosialisasi. Yang termasuk dalam agen sosialisasi primer adalah A. Keluarga, B. Sekolah, C. Media sosial, D. Kelompok sepermainan. Jawaban yang tepat adalah A. Keluarga. Soal ke-10,
Interaksi antar wilayah akan terus terjadi dalam memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Hal yang menyebabkan terjadinya interaksi antar wilayah adalah A. Minimnya lahan pertanian dalam suatu wilayah. B. Kurangnya sumber daya alam dalam suatu wilayah. C. Potensi sumber daya alam dan kebutuhan yang berbeda. D. Kurangnya sumber daya manusia untuk mengelola sumber daya alam. Jawabannya adalah C. Potensi sumber daya alam dan kebutuhan yang berbeda. Soal ke-11. Aturan yang mengatur tentang cara manusia berperilaku dan bertingkah laku dalam kehidupan adalah A. Norma agama. B. Hukum. C. Norma kesopanan. D. Norma kesusilaan. Jawaban yang tepat adalah D. Norma kesusilaan. Soal ke-12. Untuk mendapatkan suatu barang, seseorang membutuhkan pengorbanan baik tenaga hingga waktu untuk mendapatkannya. Barang yang diperoleh dengan cara tersebut dinamakan A. Ekonomis. B. Ilit. C. Substitusi. D. Kontemporer. Jawaban yang tepat adalah A. Ekonomis. Soal ke-13. Berikut adalah tanda-tanda pada zaman Paleozoikum, yaitu A. Munculnya hewan reptil besar. B. Terdapat tanda kehidupan manusia. C. Munculnya makhluk hidup bersel satu. D. Suhu bumi masih sangat tinggi dan belum stabil. Jawabannya adalah C. Munculnya makhluk hidup bersel satu. Soal ke-14. Aktivitas manusia yang menyebabkan terjadinya pencemaran tanah adalah A. Penggunaan pestisida yang berlebihan. B. Limbah industri yang dibuang sembarangan. C. Banyaknya asap pabrik dan kendaraan bermotor. D. Menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Jawabannya adalah A. Penggunaan pestisida yang berlebihan. 15. Interaksi sosial asosiatif adalah salah satu bentuk interaksi sosial. Contohnya adalah A. Persaingan. B. Kontroversi. C. Akulturasi. D. Konflik sosial. Jawaban yang tepat adalah C. Akulturasi. 16. Sumber daya alam yang ada di bumi harus dilestarikan untuk kehidupan masa depan. Salah satu cara untuk melestarikan sumber daya tanah adalah A. Menggunakan sepeda untuk tujuan yang dekat. B. Membersihkan sampah di pinggir laut. D. Menggunakan pupuk organik. D. Mengatur siklus hidrologi. Jawaban yang tepat adalah C. Menggunakan pupuk organik. 17. Perhatikan aktivitas manusia purba pada zaman praaksara berikut. 1. Mereka sudah tinggal menetap. 2. Mengumpulkan makanan berupa umbi-umbi dan buah. 3. Hidupnya berpindah-pindah dengan kelompok. 4. Mulai bercocok tanam untuk menghasilkan makanan. 5. Berburu binatang seperti rusa, kerbau, gajah, dan kijang. Dari aktivitas di atas yang menunjukkan aktivitas pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut adalah pernyataan A. 1 dan 2, B. 1 dan 4, C. 3 dan 4, D. 3 dan 5. Jawaban yang tepat adalah B. 1 dan 4. 18. Kelangkaan merupakan salah satu masalah ekonomi yang perlu diatasi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berikut pernyataan yang bukan faktor penyebab kelangkaan adalah A.
kualitas sumber daya alam yang baik. B. Manusia tidak bisa mengimbangi sumber daya alam yang tersedia. C. Sumber daya alam yang tersedia tidak mampu memenuhi kebutuhan. D. Manusia selalu merasa tidak puas sehingga ingin memiliki lebih banyak. Jawaban yang tepat adalah A. Kualitas sumber daya alam yang baik. 19. Kelangkaan sumber daya sangat berpengaruh pada perekonomian suatu negara. Berikut ini hal yang bukan dampak dari kelangkaan sumber daya adalah A. Menurunnya produksi. B. Meningkatnya harga barang. C. Menurunnya pendapatan masyarakat. D. Menurunnya kebutuhan konsumen akan sumber daya. Jawaban yang tepat adalah C. Menurunnya pendapatan masyarakat. 20. Dampak dari eksploitasi yang dilakukan oleh manusia dengan melakukan pengalihan lahan hutan menjadi ladang atau kebun dalam skala besar adalah A. Hasil kebun yang melimpah. B. Tanah hutan semakin subur. C. Masyarakat sekitar hutan semakin produktif. D. Terganggunya keragaman hayati dan hewan yang dulu tinggal di hutan. Jawaban yang tepat adalah D. Terganggunya keragaman hayati dan hewan-hewan yang dulu tinggal di hutan. Nah, itulah tadi pembahasan soal-soal dalam menghadapi ujian semester ganjil kelas 7 pada mata pelajaran IPS. Semoga bermanfaat.